warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rerung dari kelas 1 ATKI. Jadi hari ini dari video ini saya akan membahas tentang termokimia dan termodinamika. Termokimia itu apa sih? Jadi, termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan panas atau kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Nah, sistemnya itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian adalah reaksi. Nah, lingkungan segala sesuatu di luar sistem. Termokimia itu ada yang namanya eksoterm dan endoterm. Nah, di mana eksoterm ini adalah sistem melepas kalor ke lingkungan atau delta H sama dengan min. Contoh itu seperti api unggun, pembakaran gas. Nah, kemudian ada reaksi endoterm. Nah, di mana ini adalah sistem penyerap kalor dari lingkungan delta H sama dengan plus. Contohnya itu seperti es mencair atau fotosintesis. Adapun rumus perubahan entalpi, yang pertama ada rumus kalorimeter, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dan entalpi reaksi adalah delta H sama dengan min Q per N. Sedangkan hukum Hess adalah delta H total sama dengan sigma delta H tahapan. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal termokimia. Nah, di mana soalnya itu adalah dalam kalorimeter ada 50 mil NaOH dengan konsentrasi 1 M, kemudian dicampur dengan 50 mil HCl dengan konsentrasi 1 M. Kemudian suhu dinaikkan dari 27 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Nah, yang ingin diketahui adalah delta H-nya, atau kita akan mencari delta H. Jika C-nya itu sama dengan 4,2, jadi massa jenis airnya itu sama dengan 1 gram per mili. Nah, jawabannya adalah M-nya sama dengan 100 gram, delta T-nya sama dengan 5 derajat Celcius, kemudian Q sama dengan 100 dikali 4,2 dikali 5 sama dengan 2100 Joule sama dengan 2,1 kJ. Nah, kita kemudian mencari mol. Nah, di mana rumus mol itu adalah M dikali V, jadi sama dengan 1 dikali 0,05 sama dengan 0,05 mol. Nah, delta H-nya yang akan kita cari sekarang adalah min 2,1 per 0,05 sama dengan min 42 kJ per mol. Dan kita masuk ke dalam termodinamika. Nah, dalam termodinamika itu berlaku namanya hukum 1 termodinamika. Nah, di mana hukum 1 termodinamika ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Nah, rumusnya adalah delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, delta U itu adalah perubahan energi dalam, kemudian Q adalah kalor yang diterima sistem, kemudian W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, adapun prinsip dari termodinamika adalah seperti yang saya bacakan tadi, kemudian ada rumusnya, kemudian ada juga isotermal atau suhu yang tetap, di mana rumusnya adalah delta U sama dengan 0, maka Q sama dengan W. Kemudian ada adiabatik, yaitu dia itu tanpa kalor. Nah, di mana Q itu sama dengan 0, maka delta U sama dengan min W. Kemudian ada isobarik, yaitu tekanannya tetap. Nah, di mana UW itu sama dengan P F2 dikali F2 dikurang F1. Nah, kemudian ada isohorik, yaitu volumenya tetap. Nah, di mana W itu sama dengan 0, maka delta U sama dengan Q. Kita pada proses isotermal. Nah, proses isotermal adalah proses termodinamika yang terjadi pada suhu yang tetap. Ciri-ciri proses isotermal adalah suhunya tidak berubah dan tekanan dan volumenya berubah. Kemudian ada proses isobarik dan isokorik adalah proses tidak terjadi perubahan volume, tidak ada juga usaha yang dilakukan oleh sistem. Kemudian yang terakhir ada proses adiabatik, yaitu proses yang terjadi tanpa perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan. Nah, perubahan energi hanya disebabkan oleh usaha. Nah, contoh soal usaha. Nah, yang pertama, gas dipanaskan pada tekanan yang tetap 2,10 pangkat 5 PA sehingga
volumenya berubah dari 2 kubik menjadi 5 kubik. Kemudian kita disuruh untuk menghitung usahanya. Nah, rumusnya itu adalah W sama dengan P dikali delta V. Nah, di mana P-nya adalah 2,10 pangkat 5, kemudian dikalikan oleh delta V yaitu adalah volume, yaitu 5 dikurangi 2. Jadi W sama dengan 2,10 pangkat 5 dikali 3 sama dengan 600.000 Joule. Kita berada di contoh soal energi dalam. Ya, contoh soalnya adalah sebuah sistem menerima kalor 3000 Joule dan pada saat yang sama lingkungan melakukan usaha pada sistem sebesar 1000 Joule. Kemudian kita disuruh untuk menghitung delta U. Nah, di mana Q-nya itu tadi sama dengan 3000 Joule. Karena dia menerima makanya dia plus. Kemudian kita W-nya itu sama dengan min 100 Joule karena dia melakukan usaha, dia mengeluarkan, makanya dia minus. Karena lingkungan yang bekerjanya itu pada sistem. Kemudian delta U sama dengan 3000 dikurangi min dari 1000 sama dengan karena di sini minnya ketemu min berarti dia berubah menjadi plus, jadi ditambah 3000 ditambah 1000 sama dengan 4000 joule. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, adapun kesimpulan yang saya dapatkan di mana bahwa termokimia dan termodinamika merupakan satu kesatuan ilmu yang mempelajari aliran energi, di mana termokimia berfokus pada perubahan kalor atau delta H akibat reaksi kimia, baik secara eksoterm maupun endoterm. Nah, sementara termodinamika memperluas konsep tersebut melalui hukum satu termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q dikurangi oleh W. Untuk menjelaskan bagaimana kalor dapat diubah menjadi usaha mekanik dalam berbagai proses gas seperti isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Keduanya memutihkan prinsip kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk dari energi kimia menjadi kalor atau kerja yang bermanfaat bagi kehidupan dan teknologi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're